Rekomendasi film slasher modern terbaik. Meskipun sering diremehkan sebagai tontonan penuh darah tanpa cerita kuat, banyak sineas berani mengambil risiko yang tidak dilakukan film horor arus utama. Mereka bermain dengan konsep liar, karakter aneh, serta adegan pembunuhan yang dibuat seintens mungkin demi meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Dan inilah dia daftarnya. Terrifier 2 menjadi fenomena tersendiri di kalangan penggemar horor ekstrim karena keberaniannya menampilkan kekerasan tanpa kompromi. Disutradarai oleh Damien Leone, film ini kembali menghadirkan Art the Clown sebagai sosok pembunuh yang tidak memiliki motif jelas selain menyebarkan teror. Dengan durasi lebih panjang dibanding film pertamanya, sequel ini memberi ruang lebih luas untuk membangun ketegangan sekaligus kekejaman. Alih-alih mengandalkan alur cerita kompleks, film ini fokus pada pengalaman visceral yang membuat penonton merasa tidak nyaman. Adegan pembunuhan ditampilkan secara detail dengan efek praktis yang terasa nyata dan mengerikan. Banyak laporan penonton yang merasa mual atau bahkan pingsan di bioskop, sesuatu yang justru memperkuat reputasinya. Karakter Sienna sebagai final girl diberi porsi lebih mendalam dibanding tipikal korban slasher pada umumnya. Ia digambarkan memiliki latar belakang keluarga yang misterius dan perlahan menyadari bahwa ancaman Art tidak sepenuhnya bersifat duniawi. Unsur supranatural mulai diperkenalkan untuk memperluas mitologi cerita. Dengan budget yang tergolong kecil, Terrifier 2 mampu menghasilkan keuntungan besar dan membangun basis penggemar setia. Film ini membuktikan bahwa slasher kelas B dengan komitmen penuh terhadap visinya masih bisa bersaing di pasar horor modern. Thanksgiving kembali memanfaatkan perayaan hari besar sebagai latar teror. Kali ini melalui arahan Eli Roth yang dikenal dengan gaya brutalnya. Berlatar suasana Hari Syukur di Amerika, film ini menghadirkan sosok pembunuh bertopeng yang terinspirasi dari ikon tradisional perayaan tersebut. Kota kecil yang biasanya identik dengan kehangatan keluarga dan makan malam bersama mendadak berubah menjadi lokasi pembantaian yang mencekam. Kisahnya bermula dari tragedi saat acara diskon besar-besaran yang berujung pada kerusuhan fatal. Setahun setelah insiden itu, orang-orang yang dianggap terlibat satu persatu menjadi target pembunuhan misterius. Pola serangan yang terencana menegaskan motif balas dendam sebagai inti cerita, sekaligus membangun rasa penasaran tentang identitas pelaku. Adegan kekerasan disajikan secara eksplisit dan tanpa kompromi, ciri khas sang sutradara. Namun di balik visual berdarah tersebut, terselip kritik terhadap budaya konsumerisme dan mentalitas massa yang mudah tersulut emosi. Sindiran sosial ini memberi lapisan tambahan pada narasi, membuatnya tidak sekadar tontonan sadis. Sebagai slasher modern bernuansa kelas B yang penuh energi, film ini menawarkan hiburan intens sekaligus komentar sosial yang tajam dan relevan. In a Violent Nature adalah film slasher Kanada yang menonjolkan pendekatan tak biasa di tengah genre horor yang sering terasa klise. Ditulis dan disutradarai oleh Chris Nash, film ini berfokus pada pembunuh bisu bernama Johnny yang terbangun dari kematiannya setelah sekelompok remaja secara tidak sengaja mencuri sebuah liontin dari reruntuhan menara pemadam kebakaran di hutan Ontario. Bangkit dengan satu tujuan, ia memburu kembali liontin itu sambil membunuh siapapun yang menghalanginya. Yang membedakan In a Violent Nature dari slasher lain adalah sudut pandang cerita. Sebagian besar kejadian disaksikan dari perspektif si pembunuh sendiri. Kamera sering mengikuti langkah-langkahnya yang tak kenal lelah di hutan, membuat film ini terasa seperti kombinasi antara horor tradisional dan karya art house yang meditatif. Pendekatan ini menciptakan suasana yang tenang sekaligus mengancam, di mana kekerasan yang muncul terasa jauh lebih mengejutkan karena kontras dengan ketenangan sekitarnya. Kritik terhadap film ini cukup beragam, beberapa memuji atmosfer dan inovasi naratifnya, sementara yang lain merasa pacingnya lambat dan karakter kurang berkembang. Meski begitu, banyak pengulas mencatat bahwa karya ini memberi angin segar pada genre slasher dengan gaya yang unik dan berbeda dari film kebanyakan. Secara keseluruhan, In a Violent Nature adalah tontonan menarik bagi penggemar horor yang mencari sesuatu yang lebih eksperimental dalam slasher modern.
Hard Eyes menampilkan figur pembunuh bertopeng dengan ikon hati di bagian mata, sosok yang menjadikan pasangan muda sebagai target utamanya. Premisnya memang terdengar sederhana, tetapi penyajiannya dibuat intens dengan nuansa sadis dan ketegangan yang konsisten sejak awal. Kisahnya mengikuti dua rekan kerja yang terjebak dalam teror pada malam Valentine. Demi kepentingan profesional, mereka awalnya berpura-pura menjadi pasangan. Namun ketika situasi berubah menjadi ancaman nyata, kepura-puraan itu memaksa keduanya benar-benar bekerja sama untuk menyelamatkan diri. Interaksi yang semula canggung perlahan berkembang menjadi kedekatan emosional, menghadirkan dinamika menarik di tengah bahaya yang mengintai. Film ini memanfaatkan simbol-simbol cinta sebagai ironi gelap. Dekorasi serba merah punah, balon berbentuk hati, hingga suasana makan malam romantis justru menjadi latar pembantaian yang brutal. Kontras antara atmosfer manis dan aksi berdarah menciptakan rasa tidak nyaman yang efektif sekaligus memberi identitas visual kuat. Sebagai slasher modern, film ini memadukan elemen komedi romantis ringan dengan kekerasan eksplisit yang mengejutkan. Perpaduan tersebut menjadikannya tontonan unik bagi penonton yang menginginkan horor bertema cinta dengan sentuhan satir dan ironi tajam. Buddies, Buddies, Buddies menghadirkan film slasher dengan sentuhan satir yang terasa dekat dengan realitas generasi muda masa kini. Kisahnya berpusat pada sekelompok anak muda kaya yang memutuskan berkumpul di sebuah rumah mewah dan terpencil untuk berpesta ketika badai besar menerjang. Awalnya, suasana tampak seperti ajang bersenang-senang biasa dengan permainan sosial yang dianggap seru. Namun, keadaan berubah drastis ketika permainan tersebut memicu kecurigaan dan berujung pada dugaan pembunuhan yang menebar paranoia di antara mereka. Ketegangan tidak semata lahir dari ancaman sosok misterius, melainkan dari rapuhnya hubungan pertemanan yang dipenuhi ego, rasa iri, dan ketidakjujuran. Tanpa bukti jelas, masing-masing karakter saling menuding, memperkeruh suasana hingga tak terkendali. Dialog-dialognya tajam dan syarat sindiran, menyinggung obsesi media sosial, relasi toksik, hingga kemunafikan yang kerap tersembunyi di balik citra digital. Alih-alih menonjolkan adegan kejar-kejaran penuh darah seperti slasher klasik, film ini mengandalkan dinamika percakapan dan tekanan psikologis untuk membangun rasa cemas. Penonton terus diajak menebak siapa yang patut dicurigai dan apakah ancaman tersebut benar-benar nyata. Sebagai slasher modern, film ini tampil cerdas, segar, dan tetap menghibur.